Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu video pembelajaran seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi sejarah Indonesia, khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat. Tepatnya, materi kelas 11 yaitu bab 5 tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gambar ini merupakan alur peristiwa tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang dimana Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah, dan sejarah mencatat bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. 2 hari kemudian terjadi sebuah peristiwa yang bernama Rengas Dengklok, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Slide ini memperlihatkan kepada kita di gambar yang pertama tentang Jepang menyerah kepada Sekutu. Penandatanganan syarat-syarat kapitulasi Jepang yang dilaksanakan pada 2 September tahun 1945 di atas kapal USS Missouri milik Amerika Serikat. Pihak Sekutu diwakili oleh Jenderal Douglas MacArthur pada gambar pertama, sedangkan pihak Jepang diwakili Menteri Luar Negeri Jepang yang bernama Mamoru Shigemitsu yang ada pada gambar kedua. Di Jakarta, Panglima Angkatan Bersenjata Jepang di Indonesia yaitu Letnan Jenderal Yuichiro Nagono menyerahkan sebilah samurai kepada pemimpin Sekutu yaitu Mayor Jenderal D.C. Hawthorne sebagai lambang atau simbol penyerahan kekuasaan. Kita lihat pada gambar 3 ini. Pimpinan pasukan Jepang di bagian timur Indonesia dalam gambar ini di Pelabuhan Kupang mendengarkan pengumuman resmi kapitulasi Jepang di atas kapal Australia yaitu HMAS Moresby pada gambar yang keempat. Penjelasan selanjutnya tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 11 Agustus tahun 1945 Soekarno dan Hatta dan Rajiman Weddiodiningrat terbang ke Dalat menemui Panglima Jepang wilayah selatan, Panglima tertinggi Terauchi Hisaichi, berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan yang oleh golongan muda dijadikan sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk merdeka, maka dilaksanakanlah penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka dibawa ke tempat tersebut dengan alasan untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Akhirnya disepakati oleh golongan tua dan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia paling lambat akan dilakukan pada 17 Agustus tahun 1945.
Ahmad Subarjo menjemput kedua tokoh nasional tersebut kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang ilmu, perlu kita ketahui bahwasanya momentum 17 Agustus tahun 1945 ini juga bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan, yaitu pada hari Jumat, yang dimana Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal dan hari tersebut. Selanjutnya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta. Jadi gambar ini merupakan diorama yang terdapat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tentang penyusunan naskah proklamasi dan pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik pada gambar yang ada di sebelah kanan. Dan pada akhirnya proklamasi dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Melalui berbagai cara, sambutan dan berita tentang kemerdekaan Indonesia telah tersebar luas ke wilayah Indonesia dan ke luar negeri. Pada tanggal 2 September 1945, Komite Fang Aksi mengeluarkan Manifesto Rakyat nomor 1 yang berisi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan rakyat telah merdeka bebas dari pemerintahan bangsa asing. Selanjutnya, tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-7 menyatakan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi peristiwa di lapangan Ikada dan Hotel Yamato. Peristiwa yang terjadi di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945 adalah sebuah rapat raksasa di mana Soekarno berpidato di hadapan ribuan rakyat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, peristiwa di Hotel Yamato yaitu terjadinya peristiwa perobekan bendera Belanda yang berwarna biru kemudian berubah menjadi merah dan putih. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung pada tanggal 18 sampai tanggal 22 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI ini merupakan kelanjutan dari sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Hari yang pertama dalam sidang tersebut telah mengesahkan Undang-Undang Dasar serta memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada hari kedua, sidang ini menghasilkan keputusan mengenai pembentukan kementerian dan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ketiga kemudian membentuk 3 badan baru yang bernama KNI, PNI, dan BKR. Adapun KNI merupakan singkatan dari Komite Nasional Indonesia. PNI merupakan singkatan dari Partai Nasional Indonesia dan BKR merupakan Badan Keamanan Rakyat. Pada slide ini terdapat sebuah gambar di mana suasana sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat di Kota Malang pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Dalam sidang tersebut hadir tokoh-tokoh penting seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Amir Syarifuddin. Selanjutnya, Jenderal Sudirman saat dilantik sebagai Panglima TNI oleh Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1947. Setelah kemerdekaan telah diperoleh oleh bangsa Indonesia dan kemudian telah membentuk 3 badan baru
yaitu KNI, PNI, dan BKR. Selanjutnya adalah bangsa Indonesia membentuk sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Beberapa tokoh nasional berpendapat bahwa perlu adanya perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai kehidupan politik saat itu. Kemudian disepakati bahwa sistem yang pertama adalah penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif, yang dimana Komite Nasional Indonesia Pusat ini, ketika kita ingin samakan dengan masa sekarang, dia kedudukannya sama dengan pemerintahan pusat yang ada di ibu kota negara. Kemudian yang kedua, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Yang ketiga, pembentukan kabinet parlementer. Dan yang keempat adalah pemilihan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dan yang kelima adalah pembentukan Tentara Nasional Indonesia sebagai wujud dari tugas pokok dan fungsi Badan Keamanan Rakyat. Baik para pejuang ilmu, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.